Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu trik yang digunakan ahlul ahwa, mereka para pengekor hawa nafsu dan para budak hawa nafsu, atau lagu lama yang mereka gunakan ketika dibongkar kesesatannya mereka, penyimpangan mereka, kesesatan mereka, maka cara mereka untuk mendiamkan agar mereka ini berhenti untuk dikritik, berhenti untuk dinasihati adalah dengan melemparkan bahwasanya orang yang mengkritik mereka adalah orang yang tidak memiliki etika dan adab, orang yang tidak memiliki niat yang tulus untuk menasihati. Karena kata mereka, kalau anda benar-benar tulus ingin menasihati Ustaz Adi Hidayat, maka datangi beliau, 4 mata berbicara, nasihati dengan lemah lembut. Kita katakan jamaah rahmatullah jalla jalalu, kalau kita berbicara tentang Ustaz Adi Hidayat, ini memang sudah lama penyakitnya. Ya, antum harus tahu bahwasanya penyakit Ustaz Adi Hidayat sejak dahulu, sejak awal kemunculannya itu sudah banyak syubhat di kepalanya. Sudah banyak penyimpangan, penyampaian yang menyimpang dari Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Namun gayanya ketika ingin dinasihati, ingin dikritik, dia selalu ngeyel, berkeras kepala, tidak ingin dikritik, tidak ingin dinasihati, cenderung kepada kesombongan, ya, batul haq wa ghamtun nas, cenderung tidak ingin kemudian ditunjukkan kesalahannya, kesesatannya, syubhat yang ada di kepalanya, hawa nafsu yang ketika dia berbicara agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tampakkan hujah, tegakkan hujah kepada mereka, maka orang seperti dia ini dan orang yang sejenisnya dan pengikutnya dan pembelanya, maka mereka kemudian akan menjawab kritikan kita dengan mengatakan tidak beretika, tidak beradab, tidak memiliki etikat baik dalam memberikan nasihat. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Sehingga saya ingin katakan, mereka lupa atau tidak membaca bagaimana orang-orang soleh sebelum kita ini sangat tegas dan sangat lugas, tidak banyak basa-basi ketika mengkritik, menasihati ahlul ahwa, ahlul bid'ah, orang yang berjalan di atas kesesatan. Tidak ada toleransi. Karena ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala, bukan agama personalitas, bukan agama firqah tertentu. Maka ketika ada seseorang yang menyimpang, firqah yang menyimpang dalam agama Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama dahulu sampai sekarang selalu lugas dan tegas sikap, ya, selalu senantiasa bersikap cepat untuk membantah, mengkritik, mengklarifikasi, meluruskan kesesatan manusia. Jangan sampai kesesatan ini berlarut, dibiarkan sehingga banyak orang yang termakan dengan doktrin kesesatan tersebut. Mereka lupa bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkritik, menasihati Nabi alaihissalatu wassalam. Ya, ketika datang orang buta kepada Nabi alaihissalatu wassalam, di antara sahabat yang buta, di antaranya mungkin Ummu Maktum, yang kemudian Nabi alaihissalatu wassalam pada saat itu sibuk berdakwah kepada pembesar kafir kaum Quraisy dengan harapan Nabi SAW ingin mengislamkan mereka. Namun ketika datang Ummi Maktum bertanya tentang agama Allah Subhanahu wa taala, maka wajah Nabi alaihissalatu wassalam murung musam, sehingga turunlah surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam ketika datang kepada, berpaling dari orang yang buta, ketika orang buta ini ingin bertanya kepada Nabi Muhammad SAW perihal agama. Allah menegur nabinya. Dan bahkan ayat ini jamaah rahmatullah sampai sekarang kita baca, dan sampai hari kiamat teguran Allah Jalla Jalaluhu, nasihat Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian kita baca ayat ini dan menjadi pelajaran buat kita semuanya bahwasanya agama ini bukan miliknya orang kaya. Ya, ketika kita berdakwah tidak ada skala prioritas. Semuanya sama ketika kita berdakwah, orang kaya, orang miskin, pejabat maupun rakyat biasa. Ketika kita ingin berdakwah maka tidak ada skala prioritas. Karena jangan sampai kita hanya ingin berdakwah mendatangi seseorang orang kaya, orang yang memiliki duit, sehingga kalau orang miskin yang memanggil kita, orang yang fakir, masjid yang fakir, kemudian kita enggan dan bermalas-malasan untuk mendatangi tersebut. Kemudian Allah dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi,
Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untukmu, yaitu berkaitan dengan madu? Karena Nabi SAW ketika terjadi gesekan antara dengan istri beliau, ada semacam gesekan, ada semacam polemik di dalam rumah tangga beliau yang berkaitan dengan madu, sehingga Nabi SAW pada saat itu mengatakan, saya tidak akan pernah lagi meminum madu, dan beliau mengharamkan madu untuk diri beliau sendiri untuk tidak meminumnya lagi. Sehingga turunlah teguran Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan untukmu? Tabtaghi mardata azwajik, hanya sekedar untuk mencari ridha istri-istrimu. Kemudian lihat Nabi SAW bagaimana beliau ketika marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan kita sudah pernah bahas bagaimana beliau SAW marah kepada Umar. Yang satu ketika Umar ini ada gesekan dengan Abu Bakar. Kemudian pada saat itu Abu Bakar meminta maaf, namun Umar tidak memaafkan Abu Bakar. Maka mengadulah Abu Bakar kepada Nabi SAW. Kemudian datanglah Umar kepada Nabi SAW, dan kemudian Rasulullah SAW marah kepada Umar karena tidak memaafkan Abu Bakar. Begitu pula di momen waktu yang lainnya, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu membawa Taurat, membawa kitab non-Muslim di hadapan Nabi SAW, maka Nabi SAW menegur Umar, dan kemudian beliau SAW marah. Lihat, orang yang terbaik di muka bumi ini suatu ketika marah dengan para sahabatnya, menegur dengan keras para sahabatnya, seperti sahabat yang lainnya juga. Di kisah yang lainnya ada beberapa kelompok sahabat yang berjalan. Ketika mereka berjalan, salah satu di antara mereka kena kepala mereka sebuah batu yang besar, sehingga mengakibatkan di kepalanya luka. Kemudian sahabat ini tertidur di malam hari dan kemudian mimpi basah. Kemudian esok harinya dia bertanya kepada sahabat yang lainnya, bolehkah saya tidak mandi karena saya punya luka di kepala? Maka di antara sahabat yang lainnya mengatakan, saya tidak melihat untuk rukhsah keringanan kecuali kamu harus mandi. Dan sahabat ini kemudian mandi. Dan kemudian apa yang terjadi? Meninggal. Dan kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menegur sahabatnya, dan kemudian boleh marah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kau telah membunuhnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membunuh. Lihat bagaimana tegasnya Nabi SAW menegur sahabatnya, mengkritik sahabatnya, menasihati sahabatnya ketika mereka terjatuh dalam kesalahan. Apalagi cuma Ustaz Adi Hidayat. Ya, dia bukan Nabi, dia bukan sahabat Nabi SAW. Ustaz yang seperti dia banyak, kaliber yang punya hafalan yang kuat banyak, yang bergelar doktor, profesor juga banyak. Sehingga apakah dia tidak bisa ditegur dan dinasihati? Wallahu musta'an. Tapi zaman terakhir Allah dikatakan, kata mereka, Salafi Wahabi ini keras sekali. Ya, sangat tegas, sangat lugas, sangat keras menasihati kaum muslimin. Ini bukan cuma kami. Ya, lihat Nabi SAW, para sahabat dengan sahabat yang lainnya. Lihat para a'immatul arba', kemudian di kalangan tabi'in dan tabi'in. Lihat ketika mereka menegur ahlul ahwa, ahlul bid'ah, itu sangat tegas sekali. Di antaranya saya bisa nukilkan buat antum. Qala Maimun ibnu Mihran, ya. Boleh kemudian mengatakan, la tasghiyanna sam'aka alladhi lidhi hawa. La tasghiyanna sam'aka lidhi hawa. Fa innaka la tadri ma yu'allika biqalbika minhu. Jangan pernah kau perdengarkan telingamu kepada para pengikut hawa nafsu. Ya, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ditegur ngeyel. Ditegur antipati, anti dengan nasihat. Tidak mau menerima nasihat. Yang jelasnya saya tidak ada salah, saya tidak punya kekeliruan. Ditampakkan kekeliruannya, kesalahannya, dia kemudian menolak nasihat tersebut. Sombong di hadapan manusia, sombong di hadapan Allah. Maka Maimun ibnu Mihran mengatakan, jangan kau pernah pasang kupingmu kepada orang yang pengikut hawa nafsu. Fa innaka la tadri ma yu'alliqu biqalbika minhu. Karena engkau tidak tahu dari perkataannya mana saja, sebagian perkataannya itu yang bisa membuat hatimu menjadi syubhat, atau bercokol di dalam hatimu perkataan syubhat yang ada pada dirinya. Dan banyak sekarang, Masya Allah, zaman dalam Allah, orang-orang yang mengagungkan seorang seperti ini, ahlul ahwa seperti ini, mengefens ahlul ahwa seperti ini, ya ketika dinasihati dia kembali seolah-olah menasihati orang yang mengkritik menasihatinya, sehingga muncullah di dalam hati orang-orang yang mendengarkannya, oh iya betul juga. Oh ternyata Salafi Wahabi itu ya
kelompok suka mengkritik, suka kelompok buat gaduh, buat rusuh di antara kaum muslimin, di antara para asatidzah. Inilah zaman rahmatullah. Trik mereka dan lagu lama mereka ketika kita nasihati, ketika kita menampakkan kesalahan dan syubhat yang ada di depan mereka, ya lagu lama, cerita lama, bagaimana triknya terbebas daripada kritikan salafi adalah dihantam salafi dengan tidak beretikanya para salafi, ya tidak beradab, tidak memiliki niat yang tulus dalam menasihati manusia. Demikianlah zaman rahmatullah ahlul ahwa yang tidak memiliki hujah yang sangat tegas untuk mematangkan hujahnya salafi, sehingga larinya ke adab, etika, sopan santun dan sebagainya dan seterusnya. Tayyib. Imam Malik mengatakan, beliau juga mengatakan, qala Abu Qulabah, berkata Abu Qulabah, bukan perkataan Imam Malik, la tujalisu ahlal ahwa, jangan kau pernah duduk dengan ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, cenderung mengikuti hawa nafsunya, bukan dalil. Dalil itu hanya kedok saja. Quran ini, Quran itu, atas bawah surah Maryam, begini dan seterusnya. Itu hanya kedok, ikhwan. Karena setelah dia menukil dalil Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dia akan menggunakan otaknya untuk mencocok logikan Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai dengan hawa nafsunya. Seperti misalnya surah Asy-Syu'ara yang dicocok logikan di akalnya dengan hawa nafsunya, mengatakan surah para pemusik, para penyanyi. Siapa yang menafsirkan orang-orang terdahulu? Tidak ada. Sahabat, tabi'in dan tabi'in aimatul arba'. Kemudian Anda mengatakan benar cocok itu penafsirannya pemusik, penyanyi. Allah musta'an. Taib, kata Abu Qulabah, la tujalisu ahlul ahwa fa innahu la amana ayyak misukum fi dhalalatihim. Karena saya tidak pernah menjamin, ya, la amanu an yakmisukum fi dhalalatihim. Saya tidak menjamin keamanan kalian, bahwasanya perkataannya bisa membuat kalian tersesat dalam jalan yang lurus. Taib. Wa yalbasu 'alaikum ba'du ma ta'rifun. Wa yalbasu 'alaikum ba'du ma ta'rifun. Sehingga syubhat yang ada di kepala mereka ini bisa membuat oleng kalian, bisa membuat sesat kalian yang kalian dahulu tahu ini kebenaran. Coba lihat zaman dalam contoh, betapa kerasnya teguran nasihat para ulama kepada ahlul ahwa, orang yang mengikuti hawa nafsunya, ahlul bid'ah, ahlul syirik, orang yang ada dalam dirinya syubhat, orang yang ada dalam dirinya penyimpangan. Kemudian diluruskan, mereka kemudian tidak menerima nasihat tersebut. Imam Malik mengatakan, la tamakkanu za'igal qalbi min udhunik. Jangan pernah kau pasang telingamu, ya. Jangan pernah kalian memasang telinga kalian sehingga ada di dalam dalam hati kalian syubhat yang dilemparkan oleh orang-orang ahlu syubhat. Fa innaka la tadri ma yu'alliku min dzalik. Karena kau tidak mengetahui, setelah kau mendengarkan perkataannya, kau tidak pernah mengetahui syubhat mana yang akan membuat engkau menyimpang dari jalan yang lurus. Lihat para imam zaman rahmatullah. Kemudian Imam Malik melanjutkan perkataannya dalam perkataan yang lainnya, la yu'khadh al-ilmu min sahibi hawa yad'u nas ila hawa. Tidak diambil ilmunya dari orang yang beragama di atas hawa nafsunya, mengajak manusia kepada hawa nafsunya. Masya Allah, zaman rahmatullah. Perkataan imam dahulu luar biasa. Dan kalau kita ingin bandingkan perkataan para imam dahulu dengan sekarang, ada ustadz yang ya secara kaliber tidak berkaliber juga. Secara hafalan banyak juga orang yang kuat menghafal, datang dengan hawa nafsunya, datang berbicara dengan hawa nafsunya, menolak kebenaran dengan hawa nafsunya. Kemudian banyak orang mengefengs, banyak orang yang mengatakan dia hebat, dia pintar. Allah musta'an. Dari mana? Ilmu ini bukan hanya sekedar pintar menghafal baris ini, baris itu, ayat bawah, ayat atas, ayat tengah, ayat samping. Bukan. Agama ini pemahaman ikhwatal iman. Agama ini Quran dan Sunnah Nabi SAW ala fahmi salafil ummah. Ketika seseorang mendatangkan kepada antum Quran dan Sunnah, maka lihat apakah ada pemahamannya dari salafus saleh, para sahabat, tabi'ut tabi'in dan generasi setelahnya, aimatul arba. Kalau tidak ada, maka cukupkan diri antum dengan apa yang antum pelajari dari ustaz-ustaz yang di atas Quran dan Sunnah Nabi SAW dan di atas pemahaman salaful ummah. Demikianlah jamaah rahmatullah sedikit apa yang saya sampaikan kepada buat antum
dari bantahan-bantahan ahlul syubhat dan ahlul ahwa yang ada dalam diri mereka penyakit. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini, yang ketika ditampakkan kebenaran hujah yang jelas, tegas, lugas dari Quran dan Sunnah Nabi SAW ala faham salafil ummah, begitu pula dari nukilan para ulama, kemudian mereka memalingkan nasihat tersebut seolah-olah kita tidak beretika, tidak beradab, tidak memiliki etika baik dalam menasihati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.